Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Bang Bagas Pradana Siregar selaku pengacara dan Bang Rangga Reksa Wisesa sebagai pengacara juga. Baik, topik wawancara kita hari ini adalah konstitusi dan hak asasi manusia, di mana kita akan membahas bagaimana peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum. Mari langsung saja kita mulai. Seperti yang kita pahami bersama, konstitusi tidak hanya menjadi dasar berdirinya negara, tetapi juga memuat kewajiban negara untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai Pancasila Sila kelima. Prinsip ini seharusnya tercermin dalam kebijakan maupun praktik hukum, agar benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin bertanya nih Bang, izin bertanya Bang, bagaimana pandangan Bang Bagas maupun Bang Rangga sebagai pengacara mengenai peran konstitusi dalam menjamin agar hak-hak masyarakat kecil tidak terpinggirkan dalam praktik hukum di Indonesia? Bagaimana pandangan kita terkait dengan peran konstitusi dalam menjamin hak warga negara? Ya, kurang lebih seperti itu. Konstitusi itu sendiri harus kita pahami sebagai hukum dasar tertinggi. Konstitusi Indonesia apa? Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus kita pahami. Kemudian, apa yang menjadi bagian-bagian isi daripada konstitusi itu sendiri? Kita tentu harus melihat bab per bab. Ada di situ bab tentang hak asasi manusia, khusus tentang membahas hak asasi manusia. Walaupun secara keseluruhan hal-hal sesuatu atau apapun lah kita menyebutnya yang menjamin atau memberikan suatu pelindungan hak dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dianggap sebagai sebuah hak konstitusional. Hanya saja yang lebih rinci dan lebih fokus itu kita bisa melihat di dalam bab tentang hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana peran konstitusi di dalam menjamin hak tersebut? Jawabannya ialah sangat-sangat sentral perannya. Karena apa? Khusus sudah ada bab tentang hak asasi manusia itu tadi. Artinya konstitusi di sini memberikan concern, memberikan semacam sebuah fokus terkait dengan bagaimana pelindungan terhadap hak asasi manusia. Coba kita bedah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, dari pasal 28 sampai dengan pasal 28J. Disitulah ada hak tentang kebebasan berserikat. Disitulah ada pengaturan-pengaturan terkait bagaimana pembatasan hak tersebut. Yang kemudian kalau ada aturan-aturan di bawah Undang-Undang Dasar ini, di bawah konstitusi ini, seperti undang-undang yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai bab tentang HAM itu tadi, maka sejatinya telah terjadi pelanggaran konstitusional, hak konstitusional warga negara. Dan itu akan dilakukan perubahan melalui judicial review. Nah, mungkin dari Bang Rangga itu sendiri ada pandangan lain terkait dengan bagaimana nih peran konstitusi terkait dengan melindungi hak warga negara, Bang? Ya, yang poinnya tadi sudah sampaikan oleh yang Bagas, kemudian kita mempertegas betul bahwasannya ada di mana Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi itu tidak luput daripada yang namanya Pancasila, ya sebagai dasar stat fundamental. Ya, lebih kepada sila kelima. Tadi ada yang sudah nyinggung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari situ timbullah Undang-Undang 1945, kemudian dipertegas mengenai HAM itu seperti apa, kemudian pemerintah yang mengawali dan mengiringi agar terciptanya implementasi kepada masyarakat, sehingga tidak adanya penyimpangan hak asasi manusia ketika berjalannya di suatu lingkungan masyarakat itu sendiri. Kira-kira seperti itulah berjalan. Oke, pertanyaan yang kedua Bang, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk berperan dalam menegakkan konstitusi dan hak asasi manusia, Bang? Oke, baik. Apa yang bisa dilakukan anak muda? Yang pertama harus memberikan perhatian sedikit lebih besar terhadap undang-undang yang dilahirkan, gitu. Karena apa? Undang-undang yang sudah sah dilahirkan itu merupakan pengejawantahan dari sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, dan kita harus beranggapan bahwa undang-undang tersebut adalah benar sebelum nanti terjadi
ya sebuah pelanggaran konstitusional. Tetapi kalau kita mau menarik secara lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, sebelum undang-undang itu lahir, kiranya kan nanti ada yang namanya, ya kalau di dalam dewan itu ya, prolegnas. Nah, kalau memang anak muda itu punya konsentrasi yang sedikit memberikan perhatian lebih terhadap peraturan perundang-undangan yang kaitan nanti dengan perlindungan HAM, dia harus tahu dalam setidaknya 1 tahun ke depan ini atau dalam periode tertentu, mana draft rancangan undang-undang yang menjadi perhatian, yang menjadi target dari DPR untuk segera disahkan, dan itu namanya program legislasi nasional, prolegnas. Nah, contoh RUU perampasan aset. Nah, RUU perampasan aset ini nanti kalau kita misalkan konsentrasi terhadap itu, maka kita harus mencari mana draft RUU perampasan aset. Kemudian dilakukan pengkajian, pembedahan. Oh, ternyata ada pasal-pasal yang di sini peluang besar terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh, perampasan aset secara mendasar itu merupakan perampasan terhadap hak atas kepemilikan, gitu kan. Nah, nanti kita memberikan semacam mungkin dalam bentuk tulisan ataupun rapat dengan pendapat kita hadir yang biasa itu nanti diberikan fasilitasi oleh dewan, dan kita memberikan pandangan-pandangan terhadap si pembentuk undang-undang ini atau DPR ini. Oh, pasal sekian harus diberikan perbaikan, harus diberikan konsentrasi terkait dengan bagaimana supaya tetap terjadi pemiskinan terhadap koruptor dengan tetap memperhatikan indikator-indikator sehingga pelanggaran hak asasi manusia bisa terminimalisir, gitu. Kalau dari Bang Rangganya gimana, Bang? Oke, bagaimana peran anak muda untuk menyikapi suatunya hak asasi manusia Iya, betul, Bang. di dalam konstitusi hukum Indonesia, kira-kira seperti itu. Iya. Jelas kalau anak muda sebagai generation of change, Betul. generasi of change atau generasi perubahan, kemudian apa sih? Tapi tidak boleh melebar, tidak boleh salahkan arti. Generasi perubahan jadi tiba-tiba, maaf yang kita katakan restorasi, perubahan, revolusi. Jangan dalam artian FOMO ataupun terkait dengan isu-isu yang digoreng oleh oknum-oknum sehingga salah mengartikan suatunya perubahan ataupun seperti apa. Kemudian selaku anak muda harus memperhatikan yang namanya hukum itu seperti apa, benar atau tidak diterapkan selayaknya, penegakannya seperti apa. Nah, kemudian kita mengacu kepada pemerhatian terkait dengan masalah menjadi dasar pembentukan undang-undang. Pasti jelas hukum diciptakan itu berdasarkan apa? Ubi societas igius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Walaupun dia generasi muda, ya itulah sebagai bentuk aspirasi dia bahwanya ada relevansi ketika hukum akan diciptakan, relevan tidak dengan generasi muda ketika hukum diciptakan, dan ada juga perbedaan juga dari sudut pandang di usia tua. Nah, bukan dalam artian salah kata egoisme, anak muda harus seperti A, yang tua maunya B. Jadi harus ada di mana walaupun ada perbedaan pendapat, tapi punya satu visi di mana mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedikit menambahkan ya, ada beberapa jalan sebenarnya, banyak cara yang bisa dipilih melalui kritik-kritik yang sifatnya akademik, tulisan-tulisan di media cetak ataupun media online, kemudian turun di jalan menyampaikan aspirasi, kemudian ikut di dalam rapat dengan pendapat. Intinya adalah mengkawal isu, dan untuk bisa mengkawal isu tersebut kita harus memberikan perhatian lebih, mulai dari prolegnas itu apa saja sih RUU-nya dalam 1 tahun ke depan ini, kemudian mana sih draftnya dan bagaimana pengkajiannya. Dan mahasiswa ataupun anak muda ini tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya akademisi ataupun kampus, sehingga tidak kalah salah kaprah di dalam melakukan pengkajian seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih banyak kepada Bang Bagas dan Bang Rangga atas penjelasan yang sangat bermanfaat nih. Dari wawancara ini kita bisa memahami bahwa konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya kelompok kecil yang rentan terpinggirkan. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan kita semua, terutama generasi muda, tentang pentingnya konstitusi dan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.